Selamat siang Pak Jainuddin. Siang Pak Jawan. Alhamdulillah ketemu lagi Pak Jai ini. Iya. Kita ketemunya di udara terus nih Pak ya. Di udara terus Pak ya. Sehat Pak ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, selanjutnya beliau nanti akan menyampaikan materi yang berjudul Prosedur Perlindungan TKA di Indonesia dan Pekerja Migran di Luar Negeri di era New Normal COVID-19. Yang kedua, ini Pak Erikson Sinambela. Ini kawan kita dari Direktorat Pengawasan Norma Kerja. Pak Erikson, monitor? Siap, perintah Bang Bu. Ya, baik, terima kasih Bung Erik. Selamat siang, sehat selalu, sukses. Siap, siap. Pak Erik ini nanti akan menyampaikan materi dengan judul prosedur penindakan pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing oleh pengguna TKA di era New Normal COVID-19. Kesempatan pertama saya kira kita berikan dulu kepada Pak Jainuddin untuk menyampaikan paparannya. Pak Jainuddin sama dengan pemateri yang lain, tidak sama rupanya. Kita lebih singkat ini, dikasih waktu ini Pak. Boleh. Ya, kita hanya 20 menit. Ya. Jadi, mohon diefektifkan. Bapak Ibu kita ikuti paparan dari Pak Jainuddin. Silakan Pak Jainuddin, waktu saya serahkan ke Bapak. Ya, makasih Pak Moderator, Pak Giawan. Jadi jumpa lagi ini. Alhamdulillah. Secara fisik belum pernah ketemu, tapi di udara ini jumpa terus nih Pak Giawan ya. Baik Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Giawan, moderator, dan Mbak MC, Mbak Rolin, ya, terima kasih ini. Kemudian para narasumber tadi, Pak Roni dari Imigrasi. Terima kasih Pak Roni. Kita kalau saya nggak salah sudah juga membuat MOU atau kita ada kesepakatan terkait dengan bagaimana perlindungan dan pertukaran data untuk tenaga kerja asing dan tenaga kerja kita yang di luar negeri, PMI. Kemudian yang terhormat Pak Haryanto, salam kenal Pak Haryanto. Izin nanti habis ini pengen koordinasi ke Pak Haryanto. Ya Pak Jainuddin. Siap. Saya dapat banyak informasi tadi. Sepertinya memang kita kudu mendekat ke Pak Haryanto. Benar. Siap, siap. Masuk Pak Roni ini, jadi harus bertiga, berempat sama KMK gitu. Kemudian Pak Erikson Sinambela, nah ini udah kayak pilot aja nih Pak ya. Siap Bapak, perintah Bapak. Salam kenal Pak Erikson. Iya Pak Jainuddin. Bapak Ibu dari Kemenaker ini lengkap, saya lihat ada Pak Bermawan tadi ya. Kemudian Bu Hani, Pak Sudi, dan teman-teman Kemenaker dan Disnaker ini. Sebagai pengawas dari seluruh Indonesia ini, luar biasa ini peserta kita udah hampir 600 ini saya lihat. Kemudian teman-teman KMK juga, Pak Hari dan timnya. Terima kasih Pak Hari sudah menginisiasi acara ini. Kemudian teman-teman dari Jam Sostek seluruh Indonesia juga, dan tadi ada kawan-kawan Pak Roni dari Imigrasi juga. Baik, saya sih sebenarnya sudah relatif bisa singkat ini Pak Giawan, karena penjelasan Pak Haryanto dan Pak Roni tadi udah cukup komplit sebenarnya. Tinggal melihat, ini sambil teman-teman host mungkin menampilkan slide-nya, tinggal melihat bagaimana sisi perlindungannya sebenarnya. Tapi saya itu disisipkan materi selain TK asing juga bagaimana pekerja migran gitu. Nanti sekilas saya akan ungkapkan. Di slide selanjutnya itu kalau terkait dengan TK asing sebenarnya bagaimana sih perlindungannya itu diatur ya. Perlindungan jaminan sosialnya diatur bahwa setiap orang asing, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Nah, seperti kita tahu, isu TK asing ini kan isu yang sangat seksi, ya.
meskipun jumlahnya sedikit sebenarnya. Kalau data di kami itu hanya sekitar di bawah 100 ribuan gitu. Tapi sedikit, tapi isunya sangat seksi. Kadang-kadang Pak Haryanto ya, gorengannya lebih mantap ini Pak ya. Gorengannya. Nah, isu seksi ini menyangkut banyak hal tentu. Ada isu ekonominya gitu ya, ada isu lapangan kerjanya, bahkan kemarin itu sempat jadi isu politik juga ini ya, kalau saya nggak salah. Nah, isu jaminan sosialnya relatif nggak terdengar gitu ya, relatif nggak terdengar. Nah, kenapa nggak terdengar? Nggak tahu nih, apakah semuanya sudah terlindungi atau tadi concernnya kita belum begitu, concernnya negara ya terkait dengan orang asing ini belum begitu optimal ke situ mungkin. Nah ini tanda tanya Pak Giawan saya dari diskusi pagi ini. Jadi maksud saya jangan sampai tadi isu jaminan sosial ini juga bisa menyentuh isu-isu lain tadi ya, isu politik dan macam-macamnya. Misalnya jangan sampai karena orang asing secara regulasi harus ikut perlindungan jaminan sosial, kalau dia nggak ikut, nah jangan sampai mereka dianggap abai terhadap regulasi-regulasi jaminan sosial. Itu menurut saya hal yang penting. Kemudian yang selanjutnya itu, Pak Giawan, ini data kami. Kalau data peserta kami itu paling kanan atas itu 52,8 juta. Ya. Nah, berapa sih TK asing? Itu di bawah, bagian kiri paling bawah. Itu jumlah tenaga kerja asing itu, TKA kita itu 96.886 peserta. Kalau pekerja migran 486 ribuan, kurang dari 500 ribu. Nah, dari 96 ribuan itu yang aktif 63 ribuan yang aktif. Ya. Kemudian berapa sih sebenarnya TK asing yang ada di kita? Nah ini kami mungkin nanti kita perlu merapat ini Pak Haryanto, termasuk ke Pak Roni tadi. Sebenarnya berapa sih TK asingnya ini? Nah kalau kita lihat kan kami ada dari Kontan itu datanya katanya 98 ribuan. Berarti kalau dibandingkan dengan peserta yang aktif, ini kayaknya belum semuanya jadi peserta gitu. Tapi belum semuanya jadi peserta tadi, apakah karena yang wajib ikut peserta itu kan yang bekerja lebih dari 6 bulan, minimal 6 bulan. Yang kurang dari 6 bulan dia nggak wajib, tapi boleh ikut gitu. Apakah itu penyebabnya? Bisa jadi iya, bisa jadi iya. Nah, makanya ini yang perlu kita duduk bersama antara Kemenaker, kemudian Dirjen Imigrasi, dan KMK tentunya. Nah, pada slide selanjutnya, nah ini saya pengen masuk tadi masalah izin masuknya Pak Roni dari imigrasi sudah menjelaskan dengan sangat detail tadi. Kemudian bagaimana izin kerjanya juga Pak Haryanto tadi juga sudah sangat detail. Nah, terus yang terakhirnya gimana jaminan sosialnya? Nah, sepertinya memang ini kita perlu duduk bareng nih. Jaminan sosialnya itu seperti apa sih? Nah, jadi harus ada imigrasi, kemudian Kemenaker dan Disnaker, kemudian kami dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, dan teman-teman KMK. Nah, pertama sebenarnya harus ada integrasi sistem dan perizinan ini, Pak Roni, Pak Haryanto. Jadi tadi kalau dijelasin oleh Pak Haryanto itu sebenarnya ada di fase nomor 10 ya. Saya lihatin itu ada izin pisah kerja ya. Nah, apakah misalnya di saat itu ada semacam integrasi sistem dengan kami, dengan Jam Sostek gitu. Misalnya, apakah notifikasi atau apa? Nah, ini yang perlu kita bahas bersama. Karena upaya-upaya yang paling kiri, integrasi sistem dan perizinan ini, menurut pemahaman kami ini lebih bagus sebenarnya, karena fungsinya dia preventif. Sementara yang tengah pengawasan itu kan fungsinya sudah fungsi korektif dan represif gitu ya, sudah kayak gitu. Nah, jadi
tengah ini, yang tengah pengawasan ini sebenarnya akan lebih ringan tugasnya kalau ada integrasi sistem dan perizinan. Nah, kemudian bagaimana peran KNK, Pak Hari? Nah, KNK sebagai kader yang semakin eksis ini, Pak Hari, saya lihat teman-teman KNK luar biasa karena mereka yang tahu kondisi di perusahaan masing-masing. Nah, ini harus ada self-assessment-nya. Nah, Pak Hari, izin, KNK ini sudah banyak sekali mengangkat isu-isu ya, isu ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Sepertinya kita perlu langkah-langkah yang lebih konkret. Misalnya, apakah harus ada task force-nya, Pak Hari? Misal di sektor perkebunan, itu isunya cukup luar biasa. Kemudian isu di teman-teman alih daya juga ada. Nah, apakah ada task force dan pokja-pokja yang menangani itu, termasuk pokja untuk terkait dengan TK asing ini, Pak Hari? Saya berpikir dari sengaja kami tayangkan slide ini, supaya langkah-langkah kita tadi, langkah pencegahan, langkah pengawasan, dan langkah self-assessment ini menjadi bagian dari inisiasi bersama kita, supaya isu TK asing ini minimal selesai puzzle-puzzle-nya, ya, masalah-masalah itu mulai terurai, kira-kira gitu, termasuk masalah tentang jaminan sosial ketenagakerjaannya, masalah jam sosteknya. Nah, pada slide selanjutnya tentu saya nggak akan banyak lagi karena, nah ini yang skema PMI saya sekilas saja karena diminta oleh host panitia. Skema PMI ini, PMI kita itu mendapat perlindungan 5 bulan sebelum berangkat. Kemudian 24 bulan plus 1 selama dia di luar negeri. Nah, kalau ini masalah PMI lain lah ya. Kemudian setelah dia pulang ke Indonesia juga terlindungi lagi 1 bulan. Jadi dia kira-kira 30 bulan perlindungannya. 31 bulan, sorry. Ya, 31 bulan. 5 plus 25 plus 1 gitu ya. Ini untuk PMI, ini sekilas saja. Kemudian bagaimana sih manfaatnya? Itu sudah banyak kami bahas, saya tidak akan detail lagi ya terkait dengan bagaimana manfaat program Jam Sostek. Kami punya 4 program ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Nah, ini di slide ini tidak bosan-bosannya kami menampilkan bahwa kemarin akhir tahun pemerintah sudah menaikkan ya santunan dengan sangat luar biasa ya. Tapi iurannya tetap ya. Ini kematian dan kecelakaan kerja. Kemudian selanjutnya khusus tenaga kerja asing juga harus ikut program jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua. Nah, TK asing tadi, tenaga kerja asing ini tidak diikutkan dalam program pensiun ya. Jadi dia hanya 3 program, kecelakaan kerja, kematian, dan JHT. Pensiunnya dia nggak ikut. Sama halnya di slide selanjutnya dengan PMI, pekerja migran juga gitu. Pekerja migran orang kita, TKI kita di luar negeri hanya ikutnya juga 3 program. Kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua. Nah, khusus untuk TKI, PMI itu ada perlindungannya, skemanya Bapak Ibu agak berbeda. Pada dasarnya semua manfaat yang ada tenaga kerja kita di dalam negeri dia menerima itu. Tapi nilainya berbeda. Misalnya kayak santunan kematian dia nilainya 85 juta. Kalau kita di dalam negeri 42. Itu ada di kami kasih aksen warna tebal bold itu apa aja santunan ataupun benefit yang berbeda antara tenaga kerja di dalam negeri dengan tenaga kerja PMI. Kemudian yang lain-lain ada bantuan uang gagal berangkat. Jadi 7,5 juta. Kemudian ada bantuan uang bagi PMI yang mengalami kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal. Maksimal 10 juta. Jadi misalnya dia kecopetan di bandara, uangnya hilang. Itu bisa digantikan. Kemudian manfaat selama bekerjanya, setelah dia di luar negeri, ada bantuan gagal ditempatkan. Jadi dia udah berangkat ke sana, tiba-tiba nyampe di luar negeri itu gagal ditempatkan. Nah itu juga ada santunannya 7,5 juta
plus biaya tiket pulang maksimal 10 juta. Kemudian bantuan uang yang tadi, kalau dia pulang mengalami ada barangnya hilang atau uangnya hilang, juga itu mendapat penggantian maksimal 10 juta. Kemudian ada bantuan uang bagi PMI yang mengalami PHK juga. Kemudian biaya pemulangan ya juga ada 10 juta dan seterusnya. Nah, untuk yang kematian mirip-mirip dengan apa yang ada di PP 44. Kemudian Bapak Ibu, saya pikir Pak Giawan, saya tidak banyak lagi karena tadi udah cukup panjang dan lengkap dibahas oleh Pak Haryanto dan Pak Roni, ya. Nah, tapi tadi concern kita adalah bagaimana tenaga kerja asing tadi, terutama ya, itu mendapat perlindungan jam sostek atau enggak. Gitu. Nah, kalau ngelihat datanya sepertinya ada yang belum menjadi peserta ini, Pak, sepertinya. Nah, kita harus mitigasi ini resiko ini, jangan sampai resiko ini tadi menggelinding dari menjadi isu gorengan yang kadang-kadang sebenarnya tadi ya mungkin nggak banyak lagi kalau melihat data-datanya ini yang belum menjadi peserta. Nah, itu mungkin Pak Giawan paparan dari kami cukup singkat karena kami hanya menyentuh sisi bagaimana perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja asing dan tadi sedikit penjelasan terkait dengan perlindungan terhadap pekerja migran. Saya kembalikan ke Pak Giawan. Makasih Pak Giawan. Ya, baik Pak Zainuddin, terima kasih paparannya. Singkat tetapi banyak informasi Pak yang kita dapatkan. Beberapa catatan penting dari Pak Zainuddin, ini untuk kita di pengawasan. Kelihatannya bahwa aspek-aspek keimigrasian, perizinan, penggunaan TKA itu menjadi concern kita. Tapi kemudian kelihatannya masalah perlindungan jaminan sosial masih harus kita tingkatkan ini. Lalu kemudian dari data yang diperlihatkan memang dari 96.886 TKA ini yang aktif baru 63, jadi sekitar 6 ribuan masih walaupun tadi sudah ada kenapa itu kemungkinan ada karena masa 6 bulan itu ya. Yang menarik masukan dari Pak Zainuddin ini terkait integrasi di dalam rangka perizinan ini, Pak. Saya kira ini sistem dan perizinan ini bagus menjadi pokok bahasan kita ke depan, di mana akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Imigrasi, BPJS, Ketenagakerjaan, dan juga KNK. Saya kira ini hal yang perlu kita bicarakan lebih lanjut nanti terkait perlunya task force, pogja-pogja per sektor misalnya tadi juga terkait dengan apakah ada task force untuk TKA. Saya kira ini catatan penting yang bisa kita jadikan bahan diskusi tidak hanya kali ini tapi kedepannya bisa kita jadikan bahan diskusi kita. Terima kasih Pak Zainuddin. Untuk sementara ditahan dulu Pak. Kita menunggu nanti ada pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya